Halo saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Santi Komalasari, MPC Psikolog. Kita masih di pembahasan seri berpikir kritis ya. Nah, kali ini adalah video terakhir atau video keempat terkait dengan pembahasan berpikir kritis. Nah, saya kali ini akan menyampaikan tentang bagaimana cara berpikir kritis bagi Anda yang masih sampai dengan saat ini di video keempat masih kesulitan atau masih mengawang-awang cara berpikir kritis tuh konkretnya seperti apa. Nah, saya akan memberikan tips di sini bagaimana berpikir kritis serta manfaatnya. Kenapa sih dari tadi kita selalu membahas berpikir kritis? Apa sih pentingnya gitu ya? Nah, langsung aja untuk berpikir kritis caranya itu bisa dilakukan supaya mudah ya. Tentu ketika kita mendapatkan permasalahan, semua itu tidak mudah rasanya, tapi kita tetap harus berupaya berkepala dingin atau berupaya untuk berpikir dengan menggunakan kepala yang dingin. Tidak gerusak-gerusuk gitu ya. Kemudian yang kedua, coba untuk selalu mengedepankan logika daripada perasaan. Memang bagi sebagian orang sulit ya untuk mengedepankan logika daripada perasaan karena mereka terlalu terbiasa untuk mengedepankan perasaan tanpa disadari maupun telah mereka sadari. Nah, oleh sebab itu kita perlu juga tuh melatih berpikir kritis, caranya dengan mengedepankan logika. Jadi ketika berperasaan itu bermain, maka yuk logikakan gitu. Lalu cara yang ketiga, kita bisa mengambil fakta-fakta dari informasi atau data-data yang kita peroleh. Ingat, hanya fakta saja. Yang lainnya itu adalah bumbu saja ya, tidak perlu diambil pusing gitu. Jadi fokus terhadap fakta dan data saja. Yang keempat, kita harus siap menghadapi resiko karena dalam menyelesaikan permasalahan itu biasanya pasti ada resiko yang harus ditempuh di dalam menyelesaikannya. Nah, kita harus siap secara mental, berupaya untuk siap lebih tepatnya dalam menyelesaikan, dan kalau ada resiko-resiko yang harus kita temui dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini tadi. Tapi ingat, kuncinya apapun resikonya kita bisa tanggulangi kok. Saya percaya ya. Kemudian itu tadi sudah 4. Yang kelima adalah selalu berpikir semua itu dengan keyakinan yang kuat. Karena ketika kita yakin, kita pasti bisa melewatinya. Ada 5. Kemudian yang keenam, jika memang masih kesulitan, silahkan menghubungi ahlinya. Tergantung permasalahan itu apa. Kalau permasalahan tersebut berkaitan dengan psikologi, maka ya hubungilah psikolog untuk berkonsultasi atau berkonseling ya. Tapi kalau misalnya yang lain, ya boleh yang lain aja gitu untuk berkomunikasi. Nah, itu tadi cara berpikir kritis. Sekarang saya mau menyampaikan bagaimana atau apa sih sebenarnya manfaatnya gitu. Manfaatnya tuh banyak banget ya, tapi manfaat yang paling jelas atau paling mudah kita untuk memahaminya atau yang paling terasa banget ketika kita tuh sudah bisa berpikir kritis, yang pertama itu kita bisa menyelesaikan permasalahan. Karena permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan baik dan benar ketika kita berpikir kritis dengan cara-cara yang tadi udah disebutin ya. Kemudian kita bisa membantu untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil cenderung lebih baik. Kenapa? Karena kita sudah memikirkannya secara mendalam, secara luas ya, berdasarkan data-data dan informasi yang valid dan seterusnya. Lalu manfaat yang ketiga adalah kita bisa membedakan mana fakta dan opini. Ini penting banget di masa pandemi terutama. Kita harus bisa membedakan, mensaring, memilah-milah informasi yang penting dan tidak penting, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan. Dan kebiasaan berpikir kritis itu membuat kita menjadi pribadi yang tenang. Oke, semoga bermanfaat. Salam satu jiwa psikologi untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Komalasari, MPC Psikolog pamit.